Baik, perkenalkan nama saya Marvin Mandiri, NIM saya 2314201142. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Terapeutik Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Doni Sains Solar Eskop MKes. Baik, pada video ini saya akan membahas mengenai komunikasi terapeutik pada pasien dewasa. Termasuk dalam pengertian, komunikasi terapeutik adalah kemampuan perawat dalam berinteraksi dengan klien atau pasien sehingga kebutuhan klien atau pasien dapat terpenuhi, baik kebutuhan psikologis, emosi, dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasien. Prinsip komunikasi terapeutik pada pasien dewasa. Dari segi psikologis, orang dewasa dalam situasi komunikasi mempunyai sikap-sikap tertentu, yaitu yang pertama, komunikasi adalah suatu pengetahuan yang diinginkan oleh orang dewasa itu sendiri. Yang kedua, komunikasi adalah suatu proses emosi dan intelektual sekaligus. Yang ketiga, komunikasi adalah hasil kerjasama antara manusia yang saling memberi dan menerima. Selanjutnya, model komunikasi. Model komunikasi ada 4. Yang pertama, model Shannon dan Weaver. Model Shannon dan Weaver memperhatikan problem pada penyampaian pesan informasi berdasarkan tingkat kecermatan. Yang kedua, model komunikasi Leary. Model komunikasi Leary menekankan pengaruh hubungan interaksi di antara dua pihak yang berkomunikasi. Model ini mengamati perilaku klien yang dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Model komunikasi Leary diterapkan dalam bidang kesehatan berdasarkan keseimbangan informasi yang terjadi dalam komunikasi antara profesional dan klien. Dalam pesan komunikasi pada model ini, ada 2 dimensi perlu diperhatikan dalam penerapannya, yakni dimensi penentu versus ditentukan, dan suka versus tidak suka. Dan selanjutnya, model interaksi King. Model interaksi King menekankan arti proses komunikasi antara perawat dan klien dengan mengutamakan penerapan sistem perspektif untuk mengilustrasikan profesionalisme perawat dalam memberikan bantuan kepada klien. Dan yang terakhir, model komunikasi kesehatan. Komunikasi ini difokuskan pada transaksi antar profesional kesehatan. 3 faktor utama dalam proses komunikasi kesehatan yaitu relationship, transaksi, dan konteks. Dan selanjutnya, teknik komunikasi pada klien dewasa. Dalam interaksi dengan klien atau pasien, hal-hal yang harus diperhatikan saat interaksi dengan pasien dewasa. Yang pertama, suasana saling menghormati. Yang kedua, dapat berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya, suasana saling percaya. Komunikasi dengan klien dewasa perlu memperhatikan rasa saling percaya. Berikutnya, suasana saling terbuka. Dan yang terakhir, keterbukaan untuk menerima hasil komunikasi dua arah. Selanjutnya, strategi pada klien dewasa. Komunikasi merupakan alat yang efektif untuk mempengaruhi tingkah laku manusia ke arah yang lebih baik, sehingga perawat perlu untuk menguasai teknik dan model konsep komunikasi yang tepat untuk setiap karakteristik klien. Yang strategi yang pertama, orang dewasa memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang menetap dalam dirinya yang suka untuk dirubah dalam waktu singkat, sehingga perlu model komunikasi yang tepat agar tujuan dapat tercapai. Nah, yang kedua, model konsep komunikasi yang sesuai untuk klien dewasa adalah model interaksi King dan model komunikasi kesehatan yang menekankan hubungan relationship yang saling memberi dan menerima, serta adanya feedback untuk mengevaluasi apakah ada informasi yang disampaikan sesuai dengan yang ingin dicapai. Kesimpulan, prinsip komunikasi pada klien dewasa adalah saling menghormati, saling percaya, dan saling terbuka. Model komunikasi yang dapat diterapkan pada klien dewasa adalah model Shannon dan Weaver, model komunikasi Leary, model interaksi King, dan model komunikasi kesehatan. Sekian dari video saya, terima kasih.